Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kesempatan dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh berakar melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini 7 Desember 2024 tertulis di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan suatu penyesalan yang terjadi di dalam diri bangsa Tuhan, bangsa Israel dulunya, ketika yaitu Hakim Yair yang bekerja sebagai hakim-hakim di tengah-tengah bangsa Israel, yang memimpin bangsa ini supaya bangsa ini dapat percaya dan setia kepada Tuhan. Namun kenyataan saudara-saudara kekasih, bangsa ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyetoret, kepada para ilah orang Aram, para ilah orang Sidon, para ilah orang Moab, dan masih banyak lagi ilah-ilah yang mereka sembah, yang seolah-olah inilah satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup mereka. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa ini yang menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon yang menindas, menyiksa, bahkan mematikan bangsa ini. Dalam tahun itu juga yaitu orang Israel ditindas dan diinjak, dan bisa dikatakan 18 tahun lamanya mereka tertindas oleh karena penindasan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi syukurlah saudara-saudara yang kekasih, di mana bangsa ini melihat bagaimana kehidupan mereka sudah mengalami suatu keterpurukan. Oleh sebab itu mereka berseru kepada Tuhan, berkata, kami telah berdosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Nah, hal inilah yang selalu juga terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami yang disebut dengan penderitaan, penyiksaan, bahkan kehidupan yang membawa kita sesuatu yang sangat menderita, maka kita kadang-kadang tidak akan mengalami satu perubahan atau pertobatan. Saudara-saudara kekasih, marilah sebagai orang-orang yang percaya yang sudah melihat berbagai kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tetap setia kepada Allah kita yang selalu menolong kita. Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah punya rencana yang jahat atau yang tidak baik kepada setiap orang, apalagi orang-orang yang selalu setia di dalam Tuhan. Memang kita harus akui di dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya selalu diperhadapkan sesuatu yang sangat berat, pergumulan yang berat, bahkan ancaman yang terjadi di sekitar kita. Dan inilah suatu proyek iblis yang selalu diperbuat untuk hidup orang-orang percaya. Tetapi percayalah, ketika kita setia kepada Tuhan, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak hanya sekedar untuk menolong kita, tetapi apa yang dikatakan di dalam berbagai firman mengatakan bahwa aku adalah penolong, penyelamat, dan dia akan memberikan apa yang terbaik sesuai dengan kasih anugerah kuasa Tuhan. Percayalah akan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Allah setia untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Asalkan kita setia kepada Tuhan dan kita tidak goyah untuk melakukan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu firman hari ini mengatakan kepada hidup kita untuk segera bertobat, merubah sikap di dalam hidup kita ketika kita sudah menjalani suatu
pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertobatan adalah jalan yang paling terbaik bagi orang-orang yang akan menerima kehidupan daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup orang-orang yang setia kepada Engkau. Berikan roh kesetiaan bagi kami untuk melakukan setiap pekerjaan hidup kami masing-masing. Amin.